warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Natasha dengan NPM 221010275. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum. Di sini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam kajian hukum media, yaitu teori kebebasan pers. Tema ini penting karena pers adalah salah satu pilar demokrasi yang mempengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi dan mengontrol kekuasaan, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Haji Syafriadi SHMH. Sebelum masuk ke teori kebebasan pers, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak bagi media untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tanpa adanya tekanan atau sensor dari pihak manapun, terutama pemerintah. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih benar, objektif, dan beragam. Namun, kebebasan pers bukan berarti pers bisa bertindak sesuka hati. Ada batasan-batasan etis dan hukum yang tetap harus diikuti. Jadi, kebebasan pers itu bukan kebebasan absolut, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Beberapa fungsi penting pers dalam teori kebebasan pers antara lain: pertama, menyebarkan informasi. Media menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, politik, ekonomi, pendidikan, atau isu sosial. Kedua, mengawasi. Kekuasaan pers bertindak sebagai pengawas yang mengontrol. Mengawasi kekuasaan pers bertindak sebagai pengawas yang mengontrol pemerintah, pejabat, dan lembaga publik agar tidak menyalahgunakan wewenang. Ketiga, menjadi wadah diskusi media, menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bertukar pendapat dan menilai suatu isu dari berbagai sudut. Keempat, mendorong perubahan sosial melalui pemberitaan. Media bisa mengangkat masalah yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga mendorong perubahan kebijakan. Selanjutnya, kenapa sih kebebasan pers itu penting? Ada beberapa alasan kenapa kebebasan pers itu sangat penting. Pertama, sebagai kontrol sosial. Pers bisa mengawasi pemerintah, pejabat publik, dan lembaga-lembaga yang punya kekuasaan agar tidak menyalahgunakan jabatannya. Dan yang kedua, sebagai sumber informasi publik. Masyarakat berhak tahu apa yang terjadi di sekitar mereka, mulai dari politik, ekonomi, sampai isu sosial. Lalu yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Media menjadi tempat orang menyampaikan. Media menjadi tempat orang menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mengkritik kebijakan. Dan yang keempat, mendorong transparansi. Karena pemberitaan media bisa membuka hal-hal yang sebelumnya disembunyikan, seperti kasus korupsi. Jadi, tanpa kebebasan pers, suara masyarakat bisa hilang dan kekuasaan tidak terkontrol. Lalu, ada sejarah singkat pemikiran kebebasan pers. Kebebasan pers sebenarnya lahir dari perkembangan filsafat dan politik Eropa. Abad ke-17, muncul pemikiran freedom of speech, atau kebebasan berpendapat. Salah satunya dipelopori oleh John Milton, yang menyatakan bahwa kebenaran akan muncul dari pertukaran gagasan yang bebas. Lalu, berkembang lagi melalui pemikiran John Locke, yang menekankan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Setelah itu, prinsip-prinsip ini masuk ke banyak negara demokratis, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebebasan pers semakin kuat setelah Reformasi 1998, yang menghapus sistem sensor dan kontrol pemerintah terhadap media. Selanjutnya, ada 4 teori pers menurut Shepard, Patterson, dan Schramm. Nah, bagi inti dari teori kebebasan pers biasanya mengacu pada 4 teori pers yang dikembangkan oleh Shepard, Patterson, dan Schramm. Teori-teori ini menggambarkan bagaimana sistem pers bekerja dalam suatu negara. Yang pertama ada teori otoritarian atau authoritarian teori. Dalam teori ini, pemerintah memegang kendali atas media. Tujuannya adalah menjaga stabilitas, keamanan, dan mempertahankan kekuasaan.
Ciri-cirinya seperti pertama, media dibatasi dan disensor. Kedua, kritik terhadap pemerintah dianggap berbahaya. Ketiga, media digunakan sebagai alat penguasa. Contohnya bisa ditemukan di negara-negara yang pemerintahannya sangat dominan dan tidak didemokratis. Lalu yang kedua ada teori libertarian atau libertarian theory. Teori ini adalah dasar dari kebebasan pers modern, yang intinya media harus bebas dari campur tangan pemerintah. Masyarakat dianggap mampu menilai mana informasi yang benar atau salah. Ciri-cirinya seperti tidak ada sensor pemerintah, media punya ruang seluas-luasnya untuk mengkritik kekuasaannya, kebenaran dicari melalui pertukaran ide yang bebas, atau marketplace of ideas. Lalu, pers berfungsi sebagai anjing penjaga atau watchdog. Negara-negara demokrasi liberal biasanya mendekati teori ini. Dan yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Teori ini muncul karena kebebasan pers terlalu luas, bisa disalahgunakan. Jadi, meskipun media bebas, mereka tetap wajib memberikan informasi yang benar, mengikuti kode etik jurnalistik, tidak menyebarkan kebencian atau hoax, dan menjaga kepentingan publik. Dengan kata lain, kebebasan pers harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Dan teori ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, apalagi di era digital yang penuh informasi palsu. Keempat, teori Soviet komunis. Teori ini berkembang di negara komunis. Media bukan milik pemerintah secara pribadi, tetapi milik negara atau partai. Tujuannya bukan keuntungan, tetapi mendukung ideologi negara. Ciri-cirinya seperti media diarahkan untuk kepentingan kolektif sesuai ideologi negara. Kedua, kritik boleh tapi hanya untuk memperbaiki sistem, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Selanjutnya, posisi Indonesia dalam kebebasan pers bagaimana dengan Indonesia? Secara teori, Indonesia berada di antara pertama teori libertarian, karena media bebas dari sensor pemerintah. Kedua, teori tanggung jawab sosial, karena diatur oleh Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan mekanisme Dewan Pers. Setelah reformasi 1998, Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan otorian. Media bebas memberitakan banyak hal, termasuk mengkritik pemerintah. Tapi kebebasan pers itu tetap dibatasi oleh etika hukum dan kepentingan publik. Selanjutnya tentang kebebasan pers di era modern. Meskipun sudah bebas, pers tetap menghadapi banyak tantangan seperti pertama, tekanan politik dan ekonomi. Beberapa media dekat dengan sekelompok politik atau pemilik modal. Kedua, hoaks dan informasi yang belum terverifikasi pers harus bersaing dengan media sosial yang sering menyebarkan berita palsu. Dan yang ketiga, cyberbullying, doxing, dan serangan digital terhadap jurnalis. Dan keempat, kriminalisasi jurnalis. Kadang jurnalis yang melakukan tugasnya tetap digugat secara hukum. Tantangan-tantangan ini membuat pers perlu terus memperkuat integritas dan profesionalisme. Landasan hukum kebebasan pers di Indonesia. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 28F. Setiap orang berhak menyampaikan informasi dan memperoleh informasi. Kedua, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ini adalah payung hukum pers Indonesia yang mengatur tidak ada lagi sistem surat izin terbit atau SIT seperti era Orde Baru. Pers memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Dewan Pers bertugas menjaga independensi media. Pemerintahan dilarang melakukan sensor. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa pers harus bebas dari intervensi politik. Berikut beberapa contoh kasus nyata kebebasan pers. Pertama, liputan investigasi korupsi. Banyak kasus besar di Indonesia terkuak berkat keberanian wartawan. Misalnya, pengungkapan kasus korupsi di berbagai daerah. Investigasi mafia tanah, mafia tambang, mafia impor. Jika tidak ada pers bebas, banyak dari kasus ini akan tetap tersembunyi. Kedua, konflik dan bencana alam. Media memberi gambaran kondisi nyata di lapangan. Ketika terjadi gempa, banjir, atau kebakaran hutan, media membantu menekankan pemerintah untuk bergerak cepat.
Isu HAM dan lingkungan banyak pelanggaran HAM baru diketahui masyarakat lewat liputan media. Liputan tentang kerusakan hutan, pencemaran laut, dan konflik agraria sering muncul karena kerja jurnalis dan investigatif. 4. Skandal internasional seperti kasus Panama Papers, kolaborasi jurnalis dunia untuk membongkar jaringan korupsi global. Ini menunjukkan kekuatan pers dunia ketika bekerja bersama. Ada kelebihan dan kekurangan kebebasan pers. Kelebihan teori kebebasan pers, ada beberapa nilai positif jika teori ini diterapkan dengan benar. Pertama, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Kedua, masyarakat lebih terinformasi. Ketiga, kebenaran lebih cepat ditemukan melalui debat terbuka. Keempat, media dapat bertindak sebagai mata dan telinga publik. Lalu ada kelemahan dan tantangan. Walaupun ideal, teori ini punya tantangan yang besar. Yang A, informasi palsu lebih mudah menyebar tanpa filter ketat. Berita bohong bisa meluas dengan cepat. Yang B, media bisa dikuasai pemilik modal saat media bergantung pada iklan dan bisnis. Independensinya bisa terganggu. Yang C, kebebasan tanpa etika bisa merugikan banyak pihak. Contohnya, penayangan berita sensasional yang mengorbankan privasi orang, karena itu dibutuhkan keseimbangan. Pers bebas tetapi tetap beretika. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan bahwa kebebasan pers adalah bagian penting dari demokrasi, karena memberi ruang bagi media untuk menyampaikan informasi dan mengawasi kekuasaan. Namun, kebebasan pers itu tidak boleh digunakan semaunya, sehingga pers tetap harus mematuhi etika, menjaga akurasi, dan bertanggung jawab pada kepentingan publik. Di Indonesia, kebebasan pers sudah jauh berkembang. Meski menghadapi berbagai tantangan, pada akhirnya kebebasan pers adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan ketika dijalankan dengan baik, ia membuat demokrasi semakin kuat dan transparan. Baiklah, sekian dari presentasi penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.